Kita bicara mengenai gaya hidup sehari-hari jemaat mula-mula ya. Nah, kemarin kita sudah bahas. Jadi yang pertama itu setiap petobat baru memasuki program pembaharuan akal budi. Tidak bisa tidak, orang Kristen itu harus diperbaharui akal budinya. Ya, tidak bisa tidak, harus, katakan harus. Sekali lagi katakan harus. Jadi orang Kristen itu harus masuk dalam program pembaharuan akal budi. Tidak bisa tidak, harus itu. Ya. Kalau hanya kita hanya beribadah ke gereja tapi tidak mengalami pembaharuan akal budi, kita hanya orang-orang yang beragama saja. Orang-orang yang agamis saja seperti yang lain-lain gitu. Kita taat agama, karena saya Kristen ya hari Minggu saya ke gereja, karena saya Kristen ya saya baca Alkitab. Tapi nggak ada perubahan, nggak ada pembaharuan akal budi. Kita hanya beragama, tapi kita belum mengalami perubahan. Ya, jadi perubahan setiap hari itu harus kita jalani. Katakan amin. Nah, yang kedua kemarin berbicara mengenai ketika bertemu orang lain kita mendemonstrasikan kuasa kebangkitan Kristus dan menghadirkan realita kerajaannya. Jadi kemanapun kita pergi, kita ini mengejawantahkan bahwa saya adalah saksi bahwa Yesus yang saya sembah itu bangkit dari hidup dari kematian. Saya adalah tanda dan alamat. Saya adalah representasi bahwa Tuhan saya itu hidup. Sayalah saksinya. Amin. Jadi kemanapun kita pergi, kita mendemonstrasikan, kita menyatakan bahwa Yesus yang kita sembah itu Allah yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan yang mati bagaimana dong? Ya kan? Nah, bagaimana kehidupan kita? Apakah orang melihat bahwa dalam diri kita ada Tuhan yang hidup? Buktinya apa? Kalau kehidupan kekristenan, orang Kristen kalah itu tidak menunjukkan bahwa Tuhannya hidup. Kalau orang Kristen menunjukkan kehidupannya itu senantiasa di dalam kegagalan, dalam kefrustasian, dalam kekecewaan, luka hati, kepahitan, itu tidak menunjukkan bahwa Tuhannya hidup. Belum menunjukkan di situ. Amin. Jadi kalau kita mau menunjukkan Allah kita hidup, Yesus kita hidup, kita itu mengalami kemenangan dan kemenangan. Karena Allah kita hidup. Setuju? Allah kita bukan patung. Allah kita hidup. Kalau dia hidup, sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Kalau dia hidup, dia sanggup memulihkan hidup kita. Kalau dia hidup, dia sanggup menghidupkan kita juga. Amin. Kalau roh yang membangkitkan Yesus itu berdiam dalam dirimu, kata firman Tuhan, maka dia membangkitkan tubuh fanamu. Nah gitu. Sesuatu yang fana akan dibangkitkan oleh roh yang membangkitkan Yesus yang tinggal dalam diri kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Amin. Gaya hidup sehari-hari berikutnya itu apa? Saling memberkati. Katakan bersama-sama dengan saya, saling memberkati. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu bisa membayangkan enggak betapa rukunnya jemaat mula-mula waktu itu? Bapak Ibu bisa membayangkan enggak mereka betapa harmonisnya hubungan mereka? Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan. Kenapa? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.
Jadi waktu itu jemaat mula-mula itu tidak ada yang kekurangan. Karena yang kaya itu memberi yang miskin. Jadi saya bisa membayangkan, kita semua bisa menggambarkan jemaat waktu itu rukun, tidak ada yang kekurangan, ya, seneng bareng-bareng, susah bareng-bareng. Amin Bapak Ibu. Ini harusnya menjadi ciri gereja akhir zaman. Kita harus membagi berkat kita kepada orang lain. Pastikan orang lain minimal sejahtera. Amin. Jadi tidak ada egois, tidak ada keakuan yang menonjol di sana. Kalau ada warga jemaat yang miskin, bukan salah orang miskin itu mungkin salah kita yang tidak berbagi. Betul Bapak Ibu? Kalau ada jemaat yang kekurangan, mungkin berarti nggak pasti ya. Mungkin bukan orang itu yang memang nggak diberkahi Tuhan. Mungkin karena kita yang nggak mau tahu akan saudara kita. Kita diberkati sampai melimpah. Sementara warga jemaat yang lain kekurangan kita tutup mata. Saya mengajak kita semua, mari Bapak Ibu, kita belajar untuk memperhatikan saudara kita. Waduh Pak, saya sendiri masih kekurangan Pak. Nanti aja kalau saya sudah cukup, kalau sudah berhasil, saya akan berbagi. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Nah, karena memang Tuhan sesungguhnya tidak mengizinkan kemiskinan, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua, artinya kan melibatkan semua nih. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi mereka jual bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka jual bukan untuk kebutuhannya sendiri. Mereka jual untuk keperluan siapa? Temennya. Ini susah Pok. Susah. Mereka bisa loh. Mereka bisa. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman modern seperti ini, di zaman egoisme seperti ini. Orang ya kalau punya uang sedikit langsung bisa untuk kepentingan pribadi. Beli baju baru, beli HP baru. Gak peduli dengan orang lain. Gak peduli dengan baju teman kita yang bertahun-tahun pakainya itu terus. Yang penting bajuku baru. Mari kita belajar bersama-sama satu gereja ini dulu aja deh. Kita saling berbagi. Saling kita memberi. Nah, aku gak punya apa-apa Pak. Nah, konteks waktu itu adalah memang bicara tentang materi. Nah, saya mau, kalaupun toh kita gak punya materi, minimal kita memberi sesuatu yang memberkati. Kan pokok yang ini kan saling memberkati. Memberkati itu gak harus pakai uang. Setuju? Memberkati nggak harus pakai uang. Dan ketika mereka menjual hasil tanah itu, mereka letakkan di kaki rasul. Klek. Jadi yang ngatur siapa? Bukan saya. Artinya begitu tanah, sawah saya jual, bukan saya ngatur. Ini untuk si A, si B, si C, enggak. Saya serahkan kepada rasul-rasul. Nanti yang ngatur siapa? Rasul-rasul. Tapi kan maafkan saya, orang-orang Kristen sekarang kan nggak begitu. Kalau punya kekayaan, nggak rela kalau orang lain yang ngatur. Nggak rela kalau gereja atau pendeta yang ngatur. Yang ngatur dia sendiri. Supaya apa? Supaya dapat supaya dapat nama. Lah ini kan duitku Pak. Ya sing ngatur aku Pak.
Tapi kita belajar di sini nih. Karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasilnya penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Pak Rasul, Pak Petrus, ini hasil penjualan kami. Monggo, terserah Bapak mau atur kasih siapa, untuk apa, monggo silahkan. Nah, sekarang jarang menemukan orang Kristen yang model seperti ini. Ya aku bantu gereja, ya jenengku kudu eneng kono no.